Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba menyampaikan materi tentang transformasi geometri. Pada bagian ini, kita akan bahas bersama tentang translasi oleh Hinda Gumiarti. Nah, untuk definisi transformasi geometri sendiri itu adalah suatu perpindahan objek, bisa sebuah titik, bisa sebuah garis, atau suatu bidang datar pada bidang, di mana perubahan yang mungkin terjadi itu adalah letaknya atau kedudukannya, arahnya, juga ukurannya. Kemudian jenis-jenis transformasi yang pertama adalah pergeseran atau translasi, yang kedua adalah pencerminan atau refleksi, yang ketiga adalah perputaran atau rotasi, dan yang keempat adalah perkalian bangun atau biasa disebut juga dengan dilatasi. Nah, kita bahas yang pertama tentang translasi. Kita lihat sebuah diagram kartesius yang merupakan perpotongan dua buah sumbu X dan sumbu Y yang berpotongan di titik O. Kemudian ada sebuah titik P, X, Y, absisnya adalah X, ordinatnya adalah Y, yang ditranslasikan sejauh A satuan sepanjang sumbu X dan ditranslasikan sepanjang Y satuan sepanjang sumbu Y, maka diperoleh titik bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Di sini translasi yang digunakannya adalah translasi AB. Jadi sekali lagi, jika ada sebuah titik P, X, Y, di mana X-nya adalah positif dan Y-nya positif, maka titik P ada di kuadran pertama, kemudian dikenakan translasi A sepanjang sumbu X, dilanjutkan dengan translasi B sepanjang sumbu Y, maka ini adalah bayangan titik P-nya atau dituliskan sebagai P aksen, itu nanti absisnya adalah X aksen dan Y aksen ordinatnya. Ini translasi yang dikenakannya adalah translasi A dan B. A sepanjang sumbu X, B sepanjang sumbu Y. Nah, ini perpindahan titik PX, Y terkena translasi T, maka bayangannya ada di P aksen. Kita lanjutkan. Nah, di mana P aksen di sini untuk X aksennya adalah X ditambah A, dan Y aksennya adalah Y ditambah B. Komponen translasi yang memetakan atau memindahkan titik P ditulis T atau translasi AB. Yang memindahkan titik sejauh A sepanjang sumbu X dan memindahkan titik P sepanjang B sepanjang sumbu Y. Kemudian translasi T yang memetakan sebuah titik P, X, Y, sehingga diperoleh bayangan titik P aksen, X aksen, Y aksen, itu ditulis menjadi P, X, Y terkena translasi T, AB, maka bayangannya menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Dengan notasi lain, bisa dituliskan seperti ini. Translasi AB, di mana P, X, Y, sedemikian hingga P aksennya menjadi X ditambah A,
Y ditambah B. Atau bisa juga ditulis X aksen Y aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Dengan X aksen sama dengan X tambah A, dan Y aksen sama dengan Y ditambah B. Kita lihat contoh yang pertama. Ruas garis AB dengan titik A 1,5 dan titik B 3,-2 ditranslasikan dua satuan searah sumbu X dan 3 satuan searah sumbu Y. Tentukanlah bayangannya. Mari kita lihat penyelesaiannya. Pergeseran dua satuan arah X dan 3 satuan arah Y identik dengan komponen translasi T 2, 3. 2 satuan searah X, 3 satuan searah Y. Maka ditulis X aksen Y aksen sama dengan X ditambah 2, Y ditambah 3. Peta atau bayangan titik ujung ruas garis masing-masing ditentukan sebagai berikut. A 1,5 sedemikian hingga menjadi bayangannya adalah 1 ditambah 2, 5 ditambah 3. Sama dengan bayangan titik A-nya menjadi 3,8. Kemudian titik B yang asalnya 3,-2 terkena translasi 2, 3, maka bayangan titik B menjadi 3 ditambah 2 dan -2 ditambah 3, sehingga bayangannya menjadi 5,1. Nah, untuk contoh yang kedua, coba kalian kerjakan ya. Soal berikut, garis C dengan persamaan 4X ditambah 5Y sama dengan 11. Ditranslasikan oleh vektor T sejauh 2 dan -3. Pertanyaannya adalah, tentukanlah persamaan garis bayangannya. Nah, soal ini coba kalian ya diselesaikan sebagai contoh untuk latihan soal. Terima kasih sudah bisa menyimak tayangan ini. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.